Loh, kok iblis mengaku Kristus? Yes, karena Yesus sendiri mengatakan, waspadalah kepada Kristus palsu. Berarti ada Kristus palsu dan Anda sudah iakan. Saya kira cukup saudara. Anda boleh istirahat, Anda boleh rehat sejenak, renungkan, pikirkan sejauh mana Anda memahami. Kemudian ya, Anda dalami betul-betul Bible, khususnya Matius 24. Anda dalami baik-baik. Matius 24, Matius 7, dalami baik-baik. Matius 15, dalami baik-baik. Anda akan sampai kepada kebenaran. Oke, saya rasa begitu. Semua. Ya, silakan. Iya. Mantap. Makasih Bang, sehat selalu. Pasien selanjutnya. Ya, selamat sore, Junta. Sore, Om. Oh iya, dari Kristen atau Muslim, Bu Junta? Kristen. Bu Junta. Oh Kristen, oke, silakan. Ini temanya tadi apa ya? Ibu Yesus menyembah siapa? Itu pertanyaannya dikutip dari ayat mana, Bang? Dari mana abang-abang sekalian tahu kalau Ibu Yesus tidak menyembah Yesus? Sementara sebelum Yesus dikandung, malaikat juga sudah menyampaikan kepada Maria bahwa dia akan mengandung sesungguhnya engkau akan mengandung dan aku melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang sangat tinggi. Ya. Terus Maria menuhankan anaknya gitu maksudnya. Kalau menuhankan itu kan dimana kita menghormati dia, menganggap dia sebagai junjungan kita. Ya Maria juga. Di mana dalilnya itu? Di mana dalilnya Maria menganggap Yesus junjungan? Di mana dalilnya? Dalilnya itu sudah lama kali terjadi kemana dia? Kalau Ibu Yesus tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, abang juga dapatnya dalilnya dari mana? Dari mana abang bisa buat opini seperti itu? Karena yang datang kepada Maria itu hanya manusia yang dia kandung. Dari malaikat yang menyampaikan kepada dia, yaitu Roh Kudus atau Gabriel, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki, bukan Tuhan. Engkau akan mengandung Tuhan laki-laki atau bapak laki-laki, itu nggak ada. Itu sudah bukti. Dan memang tidak ada bukti Maria menyembah anaknya sendiri. Yang terbukti menyembah oknum Yesus Kristus itu Kristen kan? Nah kalau yang Kristen sembah itu adalah anak Maria, berarti Maria yang lebih dulu mencontohkan itu. Adakah? Ternyata nggak ada. Maria punya wewenang bang mengajari. Kenapa? Maria tidak punya wewenang untuk mengajari orang lain, tidak punya wewenang untuk menyatakan bahwa yang dia kandung adalah Tuhan. Dia nggak punya wewenang. Lalu, karena memang kalau ibu sendiri adalah Tuhan. Kalau ibu kandung sendiri tidak punya wewenang mengajarkan anaknya adalah A dan B atau C, lalu siapa yang punya wewenang mengajarkan tentang Yesus bahwa dia adalah Tuhan?
Yesus itu sendiri. Di mana Yesus mengajarkan kalau dia adalah, di mana Yesus Mukjizat. Dia sudah mulai itu langsung dia melakukan mukjizat itu karena dia diberi kewenangan oleh Tuhannya untuk ia lakukan. Kisah para Rasul 2 nomor 22, Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan. Jadi mujizat yang Yesus lakukan untuk membuktikan kalau dia adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Nah sekarang, apakah mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu tidak disaksikan oleh ibu kandungnya? Disaksikan. Kenapa ibunya tidak menuhankan kalau begitu? Kalau hanya gara-gara mujizat sampai dia Tuhan, kenapa ibunya tidak menuhankan anaknya? Ibunya menganggap dia Tuhan loh Bang. Di mana dalilnya ibunya menganggap Ada juga anaknya? dalil yang menyatakan bahwa Maria tidak menganggap Yesus itu Tuhan. Loh, Justru dia dengan tidak menuhankan dia, berarti tidak menganggapnya Tuhan. Dengan tidak menuhankan, berarti dia tidak menganggapnya Tuhan. Nah, sedangkan Kristen menuhankan Yesus Kristus. Dari mana dalilnya? Siapa yang ngajarin? Sedangkan yang lebih tahu Yesus adalah ibu kandungnya sendiri. Kira-kira anaknya saudari saya Junta yang tahu tentang anak Anda, bahwa di situ ada tai lalat, di situ ada benjol, di sini anaknya, itu yang tahu Anda atau orang lain atau tetangga? Anda kan? Iya. Nah, tentang Yesus, seperti konsep Kristen, yang lebih tahu Kristen atau ibunya? Ibunya yang tahu. Ibunya yang tahu. Anak-anak. Kalau begitu, kenapa ibunya tidak menuhankan? Yesus itu dari kecil sampai dia berumur 30 tahun dia layak. Kenapa ibu yang lebih tahu tentang anaknya tidak menuhankan selayaknya Kristen menuhankan Yesus Kristus? Kenapa? Dia memanggil Yesus Tuhan sewaktu di mana Yesus, di mana Maria memanggil anaknya Tuhan? Di mana? Di mana? Tentang ayat-ayat ini ya, karena belum menguasai ayat Alkitab sepenuhnya, memang nggak bisa menjawab. Tetapi yang abang bilang itu pasti tidak sesuai. Ya, di mana Maria memanggil anaknya Tuhan? Wahai anakku yang adalah Tuhanku sendiri. Di mana itu? Tuhan, tetek nan. Tuhan, sini. Tuhanku di sini. Tetek sama ibu, gitu. Apa Maria sudah gila juga? Bukankah Maria justru yang gila itu dianggapnya Yesus? Markus 3 nomor 21. Kok sekarang ibunya ikut-ikut gila gitu? Bang Afida, barakallahu fikum. Yang lebih tahu tentang anak Anda adalah Anda sendiri. Yang lebih tahu tentang anak Maria adalah Maria itu sendiri. Bukan Kristen yang muncul 2000 tahun berikutnya dengan buku-buku yang Maria sendiri tidak tahu tentang buku itu. Kalau Maria ternyata tidak menyembah anaknya yang adalah Tuhan, berarti Maria adalah ibu yang durhaka. Apakah bisa ibu durhaka kepada anak? Karena kan sepengetahuan kami juga, kalau yang saya ingat ya, itu Yesus begitu lahir saja sudah mau dibunuh. Jadi wajar saja Yesus ini
masih diamankan oleh ibunya karena banyak orang-orang apa ya, orang Herodes apa orang apa itu yang cari-cari setiap anak laki-laki yang akan dibunuh. Jadi memang Yesus ini disembunyikan. Justru ketika dia lahir, orang-orang Majus mau datang menuhankan dirinya. Iya, tapi Raja Herodes mengambilnya. Begitu mendengar kabar itu, jadi dia disuruh lari ke Israel untuk bersembunyi bersama Yusuf juga kan bapaknya, tapi kan bukan bapak kandung ya. Jadi maksudnya Tuhan ketakutan, ibu Tuhan ketakutan kalau Tuhan ini bunuh sama orang gitu maksudnya. Ya, memang sudah disuruh pergi, Ya, terus kenapa disembunyikan kalau dia adalah disembunyikan kalau dia adalah Tuhan? Karena dia masih bayi. Memang kan ujung-ujungnya anak-anak laki-laki, semua yang anak laki-laki yang lahir dibunuh. Ya, ujung-ujungnya kan lebih bagus lagi kalau dibunuh untuk nebus dosa. Yang nggak gitu konsepnya, berarti nanti manusia belum tahu segala firman yang dia curahkan. Ya, firman apa? Kalau misalnya gini, kalau misalnya dia mati, dibunuh pada saat dia bayi, kan tujuannya ke dunia ini untuk menebus dosa manusia katanya. Dia serupa dulu dengan manusia itu, berbaur dulu dengan manusia itu untuk mengajari manusia itu tentang hidup yang benar. Lah, hidup benar gimana? Kan sudah menebus dosa, biar hidup tidak benar. Kalau dosa sudah ditebus, buat apa lagi hidup benar? Kalau manusia tidak menyaksikan dosa, nah, kan dosa dihapuskan dengan darahnya Yesus. Siapa yang kemudian hidup di dunia sebagai manusia keturunan Adam, dengan darah Yesus semua dosa sudah ditebus kan? Anda baca di dalam kitab saudara 1 Yohanes 1 nomor 2. 1 Yohanes 2 nomor 1. Kan jelas itu. Anak-anakku, janganlah engkau berdosa. Tetapi ketika engkau berdosa, ada Yesus yang mendamaikan dosa kita. Bukan hanya dosa kita, tapi dosa dunia. Dosa dunia loh yang ditebus. Jadi ketika dia mati pada saat bayi, ya dosa dunia ditebus. Bebas. Yang nggak ada yang percaya, belum ada, dia belum melakukan apa-apa pada saat lalu buat apa dia datang kalau dia milih-milih gitu loh. Buat apa kalau dia datang milih-milih, sedangkan apa yang dituangkan kemudian itu tidak masuk akalnya manusia. Yang mengimani ya masa dia masuk akal. Dia kan bukan di mana coba di mana masuk akalnya Tuhan datang ke bumi bunuh diri untuk nebus dosa manusia, sementara dia adalah Maha Pengampun. Pengampun yang sudah membunuhnya. Tetapi kan dia memperingatkan kepada orang-orang yang dia menebus dosa dengan cara bunuh diri. Itu apa faedahnya coba? Bukankah dibunuh oleh orang-orang yang jahat, yang serakah. Dia datang tahu enggak tujuannya datang ke bumi? Ya, untuk menebus dosa manusia. Dengan cara dibunuh. Melakukan jalan yang benar. Dengan cara dibunuh. Itulah cara yang dilakukan manusia yang jahat. Ya, berarti dia tahu kalau dia akan datang, dan kalau dia datang pasti dibunuh. Berarti dia sudah tahu. Begitu dia datang pasti dibunuh, berarti dia tahu datang bunuh diri. Iya, tetapi kan tidak langsung dibunuh. Dia harus melalui apa? Penderitaan itu, derita cambuk, derita pengkhianatan. Begitu syarat menghapuskan dosa itu dia harus dicambuk dulu. Itu bukan diludahin. Syarat menghapus dosa, Bang. Lalu apa? Itu bukan syarat menghapus dosa. Lalu apa? Apa ilmu yang bisa kita dapatkan? Apa ilmu yang bisa kita dapatkan? Dicambuk, diludahi, ditampar, ditonjok, ditelanjangin, digantung, ditombak. Apa itu? Ajaran apa itu? Apa yang bisa kita dapat dari situ? Apa yang bisa kita petik? Yang serakah lah itu, yang jahat itu, yang membunuh dia apa yang bisa dipetik dengan Tuhan ditombak, Tuhan diludahin, Tuhan ditonjok? Janganlah kamu hidup menurut kedaginganmu, agar apa? Ya Tuhan, luar biasa nggak kalau Tuhan itu ditampar? Luar biasa nggak? Ya, itulah supaya manusia bisa tahu betapa besar pengorbanannya buat manusia ini. Lah, nggak ada pengorbanan kalau Tuhan. Apakah berarti jika Tuhan itu mati? Berarti nggak Tuhan mati? Berarti dia, buktinya banyak manusia yang sadar. Yang berarti itu kalau manusia yang mati. Manusia mati untuk manusia lainnya itu baru berarti. Tapi kalau Tuhan yang mati untuk manusia, nggak ada yang berarti di situ, namanya Tuhan. Berarti lah, biar manusia itu hidup lurus sesuai dengan yang difirmankannya. Berarti Bagaimana ceritanya berarti?
Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya berarti Tuhan mati? Bukankah Tuhan itu bisa menghidupkan dirinya sendiri? Bukankah Tuhan itu maha hidup? Kan dia bangkit lagi. Iya, berarti tidak ada artinya. Tidak ada artinya berarti. Yang berarti itu kalau manusia mati untuk manusia, itu baru hebat. Setelah kematiannya baru berita tentang kebesarannya baru menyebar ke seluruh dunia. Terbukti bahwa dia Kenapa bukan ibunya sendiri? Kenapa bukan ibunya sendiri yang mengajarkan itu? Kenapa bukan ibunya? Maria itu tidak punya hak atas Yesus karena dia juga kan dianugerahkan, dikaruniakan. Bukannya dia yang pertama kali didatangi oleh malaikat? Bukankahnya dia untuk mengandung Yesus ini? Nah, setelah itu dia tidak tahu. Setelah itu dia tidak tahu kalau anaknya ini adalah Tuhannya, gitu. Ya dia sudah tahu itu anak yang sudah diutus Tuhan. Diutus Tuhan atau Tuhan? Mana yang betul? Nggak tahu itu. Maksudnya apa ini? Dia Tuhan atau utusan Tuhan? Gimana sih? Dia Tuhan, Allah itu sendiri. Dia Tuhan adalah Allah itu. Tuhan itu kan kita mengagungkan dia. Iya, artinya Maria tahu kalau anaknya ini adalah Tuhan itu sendiri. Ya tahulah dia. Di mana itu? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Berbuat apa-apa. Di mana dalilnya? Dalil. Di mana dalil? Saja Maria hanya bisa menangis. Maria tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sudah tahu. Di mana dalilnya? Maria tahu kalau yang dia kandung itu adalah Tuhan. Di mana dalilnya? Ya, sewaktu dia didatangi malaikat ya kan yang ketika datang malaikat dikatakan anak, bukan Tuhan. Ya, dikatakan anak manusia yang kau kandung itu adalah anakmu. Akan mengandung anak laki-laki. Anak laki-laki dikandung berarti anak manusia atau bukan? Ya dia manusia lah, orang dia mau serupa. Ya anak manusia. Terus mana pengetahuannya bahwa dia adalah Tuhan? Ya dari segala pengajarannya, dari segala kejadian. Tadi katanya anak manusia kok berubah jadi Tuhan? Selama dia hidup, sebelum dia disalibkan. Tadi katanya diberitahukan kalau yang lahir ini anak manusia, kok jadi Tuhan? Maria intinya tidak tahu menahu kalau anaknya ini ternyata Tuhan, kan gitu? Sudah tahu. Di mana dalilnya? Malah kalau Anda membaca Markus 3:21, ibunya menganggapnya orang gila. Markus 31. Markus 3:21. Markus 3 ayat 21. Iya. Sebentar, saya baca dulu. Silakan. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Mengambil dia ini, mengambil siapa? Ambil Yesus. Kemudian Yesus masuk. Tapi kan ayat sebelumnya, kemudian Yesus masuk ke rumah, ke sebuah rumah. Maka datang orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras oleh Taurat yang datang dari itu karena kehebatannya, Bang. Makanya dia dianggap gila karena dia telah melakukan banyak mukjizat. Nah, banyak orang tidak percaya. Jadi karena dia banyak melakukan mukjizat, bukannya dianggap Tuhan, malah dianggap orang gila, betul? Nah, itu orang itu keluarganya. Yesus melakukan di situ. Lah. Nomor 21-nya itu siapa rupanya? Bukan keluarganya. Keluarganya ketika melihat Yesus anaknya ini melakukan banyak mujizat, bukan menganggapnya Tuhan, menganggapnya orang gila. Karena itu kan ahli-ahli Taurat itu, ahli-ahli Taurat yang lain, ini jadinya tidak keluarganya loh. Orang tersebut semenjak Yesus ada di situ. Keluarganya loh, keluarganya. Keluarganya termasuk oleh ahli-ahli Taurat yang ada di situ. Iya, keluarganya. Makanya ahli Taurat pula Anda sebutkan. Berarti ahli Taurat ada nggak memahami Tuhan datang ke bumi memberikan mujizat? Yesus mengajarkan dirinya utusan Tuhan, bukan Tuhan. Maka ditolak. Tapi keluarganya justru menganggapnya gila. Kan gitu.
Ya karena apa yang dilakukan Yesus itu kan di luar dari kemampuan manusia. Ya harusnya kan sama seperti Musa, tapi Musa tidak dianggap gila. Ini kok malah dianggap gila? Ya, karena yang menangkap dia itu yang orang gila, Bang. Hah? Yang mau Mana nangkap dia dalil? itu yang orang gila. Berarti Makanya Anda dia bisa buat seperti itu. Berarti Anda punya utang budi kepada orang gila yang telah membunuh Tuhan Anda sehingga dosa Anda ditebus. Karena mereka ya Nah, umpamanya kita nggak bisa terima tentang kemajuan seseorang, kita bilang dia itu udah gila, angkat, singkirkan, gitu. Padahal berarti mereka tidak menganggapnya Tuhan, tapi menganggapnya gila. Mana yang betul ini? itu bukan keluarganya Yesus. Loh, di situ dikatakan keluarganya datang, waktu keluarganya mendengarkan hal itu, mereka keluarganya datang hendak mengambil Yesus, sebab kata mereka Yesus sudah tidak waras lagi. Bukan keluarganya. Yesus itu tidak punya keluarga, dia cuma terlahir dari ibunya itu, bahkan ibunya sendiri. Oh, jadi ibunya Yesus bukan keluarganya? Iya. Bisa ada ikatan keluarga karena dia sebenarnya yang gila ini bukan Yesus, Anda yang gila. Masakan ibu kandungnya sendiri dikatakan bukan keluarganya? Betul. Kaum keluarga. Ajaran Kristen ini memang membuat penganutnya gila memang. Orang apa yang terlalu gila karena terlalu ingin menjatuhkan kita. Bukan menjatuhkan, orang sudah jatuh dari sononya kok jatuhkan lagi. Mana bisa dijatuhkan sesuatu yang sudah jatuh? Anda mengatakan bahwa Maria tidak ada hubungan keluarga dengan anak kandungnya sendiri. Itu gila atau waras? Yang ingin menangkap Yesus. Iya, tadi Anda mengatakan Yesus tidak punya keluarga. Keluarga inti. Berarti Yesus jelas-jelas lahir dari ibu kandungnya. Anda lebih Tuhan daripada sang Bapa. Sang Bapa mengatakan lahir dari ibu kandungnya seorang perawan bernama Maria. Anda mengatakan Yesus tidak punya keluarga. Iya, Yesus dia cuma terlahir dari seorang darah Maria. Iya, Bunda Maria. Jadi pecah kepalaku. Maria tidak punya anak rupanya. Pecah kepala saya, Bang. Aduh. Ya cuma Yesus itu. Terus dengan Maria, hanya itu aja yang ada hubungan. Yang lain-lain nggak ada keluarganya. Jadi yang dikatakan yang kaum keluarga itu ya bukan keluarga Yesus. Pusing saya. Nggak ada ikatan darah dengan lain. Makin kesian. Betah banget ya Bang Juma dari tadi, kok ketawa betah banget gitu. Maria tidak punya keluarga. Gimana ini teman-teman? Yesus tidak punya keluarga. Dia punya Yesus ibu, tidak punya. cuma Maria. Udah, yang lain nggak ada dia. Mau paman, bibi, nenek, nggak ada dia. Hancur, Mina, hancur. Hancur. Menderita saya kok buat dek. Jentak. Oh, setengah mati tak saya berpikir kok buat. Jadi juntak ini gejala awalnya apa ya begini ya? Nggak tahu. Coba lah. Jadi jentak. Yesus nggak punya ibu ya? Dia punya ibu, nggak punya keluarga lain. Ibunya itu keluarganya nggak? Ya ibu aja. Nah itu dianggap keluarga atau bukan? Terikat seperti di dunia ini loh Bang. Tidak seperti di dunia ini ayah, ibu, nenek. Dia nggak ada ikatan seperti itu. Temijang. Punya adik dia, Bu. Punya adik juga dia. Sebenarnya Tidak kandung. jelas-jelas dikatakan di dalam kitab Saudara Markus 3 nomor 21 itu sanak keluarganya sendiri. Dikatakan inilah silsilah Yesus. Sekarang dia tidak punya keluarga. Bagaimana ini teman-teman? Tidak punya keluarga Yesus ini.
Tapi di dalam kitabnya saudara Kristen dikatakan inilah, ya, kemudian apa? Silsilah Yesus. Silsilah itu apa sebenarnya? Itu keturunan itu. Itu keturunan. Pusing juga kita Menurut dibuat dari ini. bangsanya. Di mana Salah jalan? terjemahan. Mati ya. Hancur Mina. Salah terjemahan. Hancur. Udah ya, jadi kesimpulannya Kristus yang kalian sembah itu bukan anak Maria. Itu Kristus yang bukan. Berarti Anda menyembah anak manusia gitu. Menyembah anak manusia. Tuhan itu sendiri. Nah, itu karena Anda memaksakan Kristus yang Anda sembah itu seakan-akan anak Maria. Makanya Anda memaksakan. Sebenarnya Kristus yang Anda sembah itu adalah penguasa dunia. Penguasa dunia yang pernah mencobai Yesus, yang pernah menawarkan Yesus kuasa dunia ini, tapi Yesus menolaknya. Tapi diterima oleh pengganti Yesus yang mati dikubur 3 hari, dan setelah keluar dari kubur, kuasa dari iblis itu diterimanya. Itulah yang Anda sembah. Kesimpulan akhirnya di situ. Makanya tidak bisa. Ceritanya. Makanya, loh, Paulus sendiri mengatakan Yesus Kristus yang datang kepadanya bukan manusia. Paulus yang mengatakan itu. Sedangkan Maria, Anda sendiri. Si Paulus yang didatangi iblis, bukan Kristus yang datangi dia. Iblis yang datangi dia dalam rupa Kristus. Siapa? Jadi Paulus? si Paulus itu yang tertipu. Paulus yang tertipu. Bagus. Tetapi kemudian Paulus ini mengajarkan umatnya untuk menyembah Kristus yang datang kepadanya. Makanya pengikut Paulus disebut Kristen. Pertama kali di Antioquia pengikut Paulus itu disebut Kristen. Gitu. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar. Dia adalah orang yang menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari Kristen. Terima kasih Anda sudah mengakui bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah iblis. Yes. Saya kira sudah selesai. Bang Handi atau Dinda Dito silakan. Saya sarapan dulu ya. Lanjut dulu sebentar. Ya nanti kalau masuk maghrib di sana Pak Juma ditutup aja dulu. Iya.